Saya dulu beranggapan bahwa Habib Rizik itu orangnya keras, ngomongnya suka sembarangan gitu. Jadi dari situ saya ribut dengan dia sampai saya kelahi hebat dengan dia. Dia bilang dia nggak mau maafin saya sebelum saya cari tahu Islam itu apa. Pembenci Habib Rizik Syihab, wanita dari Dayak masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron, thayyiban mubarakan fi. Apa kabar para sobat? Semoga sehat semua dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para sobat, kali ini Indonesiana Radio mau video reaction dari akun YouTube Saudara Seiman. Ada video yang sangat menarik di mana wanita Dayak ini sebelum masuk Islam adalah orang yang sangat benci kepada Habib Rizik Syihab. Bagaimana ceritanya kok bisa menjadi mu'alaf, kok bisa menjadi muslimah, kita saksikan. Pemahaman saya belum sampai ke Islam gitu. Jadi saya nggak mau kalau dia bahas-bahas soal agama dia ke saya gitu. Jadi kami itu selalu ribut. Dan pada suatu hari saya dengan dia itu terjadi pertengkaran. Karena saya waktu itu nggak sama sekali suka dengan Habib Rizik. Saya dulu beranggapan bahwa Habib Rizik itu orangnya keras, ngomongnya suka sembarangan gitu. Jadi dari situ saya ribut dengan dia sampai saya kelahi hebat dengan dia. Dia bilang dia nggak mau maafin saya sebelum saya cari tahu Islam itu apa. Jadi dari situ saya tuh bener-bener waktu itu terpukul. Mungkin dari bicara saya ada yang salah. Ribut sampai satu harian itu ketemu sama dia dan dia minta dengan saya untuk cari apa itu Islam. Wanita suku Dayak ini gara-gara kebencian yang sangat-sangat mendalam pada Habib Rizik Syihab harus berantem, harus tawuran dengan teman laki-lakinya yang kebetulan muslim. Lalu sang wanita ini dikasih challenge, dikasih tantangan, tolong pelajari Islam. Islamlah bukan agama seperti yang kamu benci itu. Islam bukanlah seperti agama yang diberitakan oleh media-media Yahudi, media-media Barat. Dan sang wanita ini menerima tantangan untuk belajar Islam, untuk memperdalam Islam dalam waktu 1 minggu. Saya dapat hidayahnya itu ketika saya mau pisah dengan dia. Pas waktu begitu ketemu sama dia bahas masalah agama itu, saya bilang dalam diri saya nggak bakal menyerah. Kalau bisa saya yang bawa dia ke agama saya. Tapi begitu dengan hidayahnya Allah ya, kok malah saya jadinya yang kepancing buat mengenali lebih dalam lagi agama dia, Saya belajar yang tauhidnya. Dan sesudah itu saya memberanikan diri sampai saya mulai belajar sholat. Alhamdulillah dari wudhu, sholat sampai saya ini curi-curi buat sholat ya. Karena saya kan dari kalangan suku Dayak ya. Saya dulu waktu mau masuk Islam itu saya selalu ribut dengan ibu saya di rumah. Para sobat, tidak mudah bagi wanita Dayak ini untuk menerapkan, mematuhi ajaran Islam. Karena walau masih belajar tentang Islam, tapi wanita ini ingin mengamalkan wudhu, sholat, dan ibadah-ibadah Islam yang lainnya. Tetapi keluarganya
yang beragama Kristen masih sangat membenci Islam. Tetangga-tetangga di kampungnya juga mayoritas masih Kristen, korban dari misionaris sejak zaman Belanda. Tapi wanita Dayak ini, Ibu Marcella, secara sembunyi-sembunyi tetap melaksanakan sholat, tetap melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana muslim lainnya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri karena ibunya sangat melarang Ibu Hera Marcella ini untuk menjadi muslimah. Semenjak saya mencari tahu apa itu Islam, di setiap subuh itu saya selalu bermimpi. Saya selalu bermimpi kayak ada juga bisikan. Bisikannya itu Rok Ataini, Rok Ataini 3 kali itu kayak angin gitu ya, kayak dihembuskan gitu. Dan ketika waktu saya bangun itu pas azan subuh, kebetulan masjid dari rumah saya itu kan juga lumayan ya, itu kedengaran sekali di telinga saya. Jadi waktu pada saat itu saya sadar, saya bangun, diam-diam, saya wudhu, sholat. Entah kenapa setiap sholat itu ada ketenangan buat diri saya, dan itu berlangsung sangat lama ya. Saya beberapa hari mengalami hal seperti itu. Usolli sunatan rakaataini, usolli fardu rakaataini. Itu selalu diingatkan buat sholat. Padahal saya belum Islam, tapi jiwa saya memang udah mau ke Islam. Masya Allah, Ibu Hera Marcella ini sebelum bersahadat sudah melaksanakan sholat, sudah belajar sholat, dan kedamaian dan perasaan dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan dirasakannya saat sholat. Beda sekali saat masih ke gereja, hanya nyanyi-nyanyi, joget-joget, tak ada rasa kalau nyanyi dan joget itu dekat dengan Tuhan. Nyanyi dan joget-joget di gereja tidaklah menjadi kusuk untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk menyembah mengabdi kepada Tuhan. Ya Allah, selamatkan saya dari mereka yang ingin membawa paksa saya untuk ibadah dengan mereka. Saya sampai nangis-nangis dalam mimpi itu, dan seketika hujan gemuruh itu turun dengan derasnya. Mereka tadi yang maksa saya semua di situ tuh hanyut di bawah arus air yang sangat deras sekali itu. Dan anehnya saya di situ dilindungin sama awan putih. Saya di tengah-tengah awan situ. Mereka yang di bawah air deras tadi pada dekat dengan saya, kok mereka nggak ngelihat saya. Dalam mimpi saya itu, saya sangat-sangat dilindungi sama Allah ya. Doa saya terkabulkan, dan tersadar dari mimpi itu pas azan subuh lagi. Setiap saya dapat mimpi itu, setiap ada bisikan yang bilang rakaataini itu berarti 2 rakaat ya untuk melaksanakan sholat subuh. Di situ saya bangun, wudhu, sholat. Setelah sholat itu pasti pikiran saya tenang sampai ke pagi. Dan malam-malam berikutnya juga saya tidur lagi. Setiap tidur itu pasti baca doa dulu ya, baca doa. Dan mimpi benar-benar yang masih sampai saat ini nggak pernah lupa ya. Saya dihampiri sama seseorang yang berjubah putih, tongkat, tapi wajahnya bercahaya, nggak sama sekali kelihatan ya. Di situ beliau berpesan kepada saya, ini agama yang lurus, ini agama yang lurus saya berikan kepadamu.
jagalah agama ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Kita doakan para sobat, semoga Ibu Hera Marsela ini istiqomah dalam iman Islamnya dan bisa mengajak ibunya, keluarga besarnya untuk menikmati indahnya beragama Islam, untuk mengikuti jejak dari Yesus yang menyembah Allah yang Esa. Mohon maaf jika ada yang salah, kebenaran hanyalah milik Allah, yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.